Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Begitu banyak nikmat dan karunia yang sudah Allah berikan kepada kita semuanya. Sehingga di kesempatan kali ini alhamdulillah sore hari ini kita dapat kembali bersua dalam program Ustadz Menjawab. Kali ini bersama saya Ahmad Fauzan dan tentunya ditemani salah satu narasumber yang sudah hadir, Ustadz Muhammad Ghazali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat hari ini, Ustadz? Alhamdulillah, baik Mas Fauzan. Ya. Baik, sehat selalu. Dan mudah-mudahan pemirsa di rumah juga dalam keadaan sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan terus memanfaatkan setiap waktu, sisa waktu yang diberikan Allah Subhanahu wa taala untuk terus kita rajin menuntut ilmu dan mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Di kesempatan kali ini Ustadz Menjawab, tentunya kami juga memberikan kesempatan bagi Anda nantinya bisa bertanya langsung kepada Ustadz di line telepon 02176793000, SMS WhatsApp di 08112553000. Persiapkan terlebih dahulu pertanyaan Anda karena sesi awal kita akan dengarkan tausiah di kesempatan kali ini oleh Ustadz Ghazali. Monggo silakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, senantiasa kita panjatkan puji serta syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan manusia dengan diberikan segala kenikmatan atau mungkin kepentingan keperluan hidup, sehingga manusia akan semakin mudah untuk menjalani kehidupannya. Selanjutnya salawat serta salam mudah-mudahan tercurahkan kepada uswah hasanah kita, panutan hidup kita di dunia, yaitu Nabi Muhammad SAW beserta sahabatnya dan juga orang-orang yang mengikuti dengan baik. Selanjutnya para pemirsa dan juga para pendengar rahimakumullah, pada kesempatan sore hari ini kami akan menyampaikan tentang hal atau masalah budaya malu. Ya. Zaman semakin ke sini, ini ketika kita menyaksikan bukannya semakin baik, tetapi semakin rusak. Rusak tatanannya, rusak aturannya. Karena sudah menjauh dari petunjuk yang diberikan oleh Allah dan Rasul-Nya. Kalau orang jauh daripada petunjuk, tentunya dia akan melenceng, menyimpang dari arah yang sesungguhnya. Semua petunjuk atau semua masalah-masalah yang ada di dunia ini akan terselesaikan dengan Al-Quran yang dibawa oleh Rasulullah SAW, sehingga manusia itu betul-betul menjadi seorang hamba Allah yang taat, mengabdi, beribadah kepada Allah, termasuk juga tidak akan melakukan pelanggaran-pelanggaran atau hal-hal yang dilarang oleh Allah. Di samping itu juga punya tugas untuk memakmurkan bumi, ya, karena manusia dijadikan sebagai
khalifatul ard. Sekarang ini banyak kita saksikan melalui berbagai macam media tentang orang-orang yang sudah tidak malu lagi ketika melakukan perbuatan pelanggaran, perbuatan dosa, perbuatan kriminal, dan dianggap merupakan sesuatu yang biasa. Tidak ada satu bentuk beban bahwa itu pelanggaran nanti akan dipertanggungjawabkan oleh Allah. Dan orang sudah hilang rasa malu yang ada pada dirinya. Padahal rasa malu ini akan selalu bersamaan dengan keimanan. Sebagaimana sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, bahwa setiap nabi yang diutus oleh Allah selalu membuat pernyataan atau menyampaikan. Sebagaimana hadis riwayat Bukhari, ya. An Abi Mas'udin qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, inna mimma adrakan nasu min kalamin nubuwatil ula idza lam tastahi fasna ma syi'ta. Dari Abu Mas'ud, ia berkata, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya di antara apa-apa yang didapati orang-orang dari perkataan para nabi dahulu ialah idza lam tastahi fasna ma syi'ta. Apabila kamu sudah tidak malu, maka berbuatlah sekehendakmu. Nah, sekarang ini banyak orang yang terlibat dalam perbuatan kriminal, perbuatan dosa ketika dipampangkan di layar televisi. Ini seolah-olah merupakan hal yang biasa dengan berbagai macam jenis kriminal, berbagai macam jenis perbuatan dosa. Seolah-olah seperti seekor lalat yang hinggap di hidungnya, mudah sekali untuk hilang, bukan menganggap satu bentuk perbuatan yang berat yang nanti akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah, sehingga rasa malunya itu hilang. Dan sifat malu ini juga merupakan akhlak Islam. Perilaku orang-orang Islam itu harus memiliki sifat malu. Sebagaimana sabda Nabi yang diriwayatkan oleh Malik, ya, di dalam Al-Muwatta, walaupun hadis ini masih diperselisihkan tentang marfu'nya, tetapi karena bersesuaian dengan hadis-hadis yang sahih, ini sebagai hadis penguat, ya. An Zaid bin Talhah bin Rukanata yarfa'uhu ilan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam likulli dinin khuluqun wa khuluqul islami al haya'u. Dari Zaid bin Talhah bin Rukanah, ia mengatakannya dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bagi tiap-tiap agama itu ada akhlaknya, ada sopan santunnya, ada perilakunya, dan akhlak Islam adalah sifat malu. Jadi orang yang beragama Islam itu pasti memiliki rasa malu. Malu untuk melakukan pelanggaran, malu untuk melakukan perbuatan dosa, bukan malu yang sebaliknya. Ketika berbuat baik malah malu. Ini namanya malu yang terbalik. Ya, tidak berani untuk menampilkan jati dirinya bahwa dia sebagai seorang muslim. Ya, ini malu yang terbalik. Malu yang sebenarnya adalah malu ketika orang itu melakukan perbuatan-perbuatan
yang dilarang oleh Allah, perbuatan-perbuatan yang merugikan sesama manusia, merugikan alam dan seterusnya. Di samping itu, bahwa sifat malu ini akan selalu bersamaan, akan selalu bergandengan dengan iman. Ketika iman, itu malu. Kalau malunya hilang, berarti imannya juga hilang. Ya. Nabi kita bersabda, ya, al-haya'u wal imanu korona jami'an. Fa'idha rufi'a ahaduhuma rufi'al akhar. Rawahul Hakim fil Mustadrak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, malu dan iman itu selalu bersama. Ya, selalu bersama-sama. Antara malu dan iman itu tidak akan bisa berpisah. Sebagaimana mungkin dua sisi mata uang, ya, yang dua-duanya tidak bisa berpisah. Fa'idha rufi'a ahaduhuma, maka apabila hilang salah satunya, maksudnya ketika malu itu hilang, maka imannya juga hilang. Ya. Rufi'al akhar, hilang pula yang lain. Ini tidak bisa. Orang Islam kok tidak punya rasa malu. Ya. Kalau orang Jawa mungkin sudah mengatakan rai gedek dan sebagainya. Ini tidak bisa. Jiwanya itu selalu tajam. Ya. Zomirnya berjalan, perasaannya bahwa seperti ini adalah sesuatu yang tidak pantas. Ya. Seperti ini adalah tidak layak. Ya. Misalnya manusia sudah diberi air yang sangat segar, air yang mensejukkan, air yang dari mata air, air dari gunung, dari air sumur, tetapi masih mencari air yang lain, yaitu apa? Berupa minuman khamr yang menjadikan orang menjadi mabuk. Itu sudah di luar kharijul adah, di luar kebiasaan. Bahwa manusia itu minumannya air, bukan air khamr, tetapi air yang diturunkan oleh Allah. Tetapi banyak orang yang menyimpang, akhirnya banyak terjadi dampak-dampak dari perbuatan meminum khamr itu, berupa kriminal yang begitu banyak. Kemudian sifat malu ini juga akan mendatangkan kebaikan, akan memberikan ketentraman bagi si pelakunya, karena dia selalu melakukan perbuatan-perbuatan baik, tidak melakukan perbuatan-perbuatan dosa. Bahwa ciri perbuatan baik itu akan menenteramkan hati, itu cirinya. Sementara ciri perbuatan dosa adalah wal ismu, dosa itu adalah mahaka fi nafsika, apa-apa yang menjadikan jiwamu itu berguncang, jiwamu tidak tenang, ya. Karena melakukan perbuatan dosa, perbuatan yang dibenci oleh manusia, dibenci oleh Allah. Kemudian ciri yang kedua adalah wa karihta an yattali'a alaihin nas, dan perilakunya tadi, orang yang melakukan tadi ketika melakukan perbuatan dosa itu biasanya tidak suka atau benci ketika diketahui oleh orang lain. Maka dia melakukan secara bersembunyi-sembunyi. Karena dia ngerti sebetulnya itu mengingkari dirinya sendiri, bahwa hal yang seperti itu adalah perbuatan yang tidak baik. Harusnya dia punya rasa malu. Maka Nabi kita bersabda, qalan nabiyyu al-haya'u la ya'ti illa bi khairin. Malu itu tidak mendatangkan kecuali apa? Kebaikan.
pasti menjadikan orang itu menjadi baik. Faqala Bashir bin Ka'bin, lalu Busyair bin Ka'ab berkata, ya, faqala Busyair bin Ka'bin, maktubun fil kitabi, tercatat di dalam hikmah, ya, inna minal haya'i waqaron, sesungguhnya dalam perilaku malu itu ada ketenangan. Wa inna minal haya'i sakinatan, dan sesungguhnya pada sifat malu itu ada ketentraman, kedamaian. Faqala lahu Imran, kemudian Imran bin Husain berkata, uhadditsuka an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, aku menceritakan ini kepadamu yang bersumber dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa tuhadditsuni an sahifatika, mengapa kamu menceritakan kepadaku dari catatanmu? Padahal dari Rasulullah sudah mengatakan bahwa malu itu bisa mendatangkan kebaikan. Di samping itu para pemirsa dan juga para pendengar rahimakumullah, masih banyak beberapa kebaikan-kebaikan dari sifat malu, bahwa malu itu juga merupakan satu bentuk keindahan, ya, menjadikan hiasannya menjadi indah, ya. Indah bagi siapa? Bagi orang yang memiliki sifat malu. Kemudian sebagai penutup dari implementasi atau penerapan dari sifat malu ini, ada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, istahyu minallahi haqqal haya'i. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, malulah kalian kepada Allah dengan sebenar-benar malu. Kalau takwa dengan haqqa tuqatih. Nah, kalau haya berarti haqqal haya'i. Ya, sebenar-benar malu. Kulna, maka kami berkata, ya Nabi ya Allah, inna lanastahyi walhamdulillah. Wahai Nabi ya Allah, sesungguhnya kami malu, alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Qala laisa dzaka, ya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, bukan begitu, ya. Bukan begitu. Walakin al-istihya'u minallah haqqal haya. Tetapi malu kepada Allah yang dikatakan sebenar-benar malu itu ialah diantaranya ada 4. Yang pertama, antahfadzur ra'sa wa ma wa'a, kamu menjaga kepala dan apa yang ada di dalamnya. Ya, nanti kita akan jabarkan di belakang. Wa tahfadzul batna wa ma hawa, dan kamu menjaga perut dengan segala isinya. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, wa tatadzakkarul mauta wal bila, hendaklah kamu mengingat mati dan juga kehancuran, ya, bahwa manusia itu pasti akan mati dan akan binasa. Kemudian yang terakhir, yang keempat, waman aradal akhirata taroka zinatad dunia, barang siapa yang menghendaki akhirat dengan meninggalkan kemewahan dunia, ya. Jadi dia itu orang-orang yang menghendaki akhirat dengan meninggalkan kemewahan dunia. Faman fa'ala dzalik, maka siapa yang mengerjakan yang demikian itu, baru dikatakan faqadistahya, yakni minallahi haqqal haya'i.
maka sungguh ia telah malu, yakni malu kepada Allah dengan sebenar-benar malu. Ini hadis riwayat Tirmidzi juz 4 halaman 53. Ya. Kemudian penjelasannya ya, tentang tadi sebenar-benar malu, menjaga kepala dan apa yang ada di dalamnya. Maksudnya bagaimana? Kita menggunakan kepala kita, ya. Jangan sampai digunakan untuk selain berbuat taat kepada Allah. Kita tidak tunduk, tidak sujud kecuali kepada Allah. Ya. Tidak boleh kita berbuat syirik. Kemudian jangan sampai kita ketika sujud sholat karena ada riya, ya, pamer kepada manusia. Kemudian tidak tunduk berserah diri selain hanya kepada Allah, dan juga tidak melakukan kesombongan-kesombongan karena punya sedikit kelebihan, ya. Kan banyak atau ada beberapa orang yang sombong karena memiliki kelebihan harta. Akhirnya dia meremehkan orang-orang miskin, meremehkan orang-orang yang ada di bawahnya, gayanya, lagaknya seperti itu. Bisa jadi sombong karena apa? Punya jabatan yang tinggi, ya. Punya jabatan. Atau mungkin sombong karena strata pendidikan. Ini namanya apa-apa yang ada di kepala, ya. Termasuk sombong karena memiliki fisik yang baik, ya. Fisik yang tinggi, tampan, cantik, mungkin kulitnya putih, suaranya indah, dan lain-lain. Itu semuanya menjaga kepalanya, ya. Karena di dalam kepala ada otaknya. Di samping itu dan apa yang ada di dalamnya. Lah di kepala kita itu ada apa? Ada lidah, kan bagian daripada kepala. Kemudian juga ada mata, ada telinga. Maka semua itu bagaimana agar jangan sampai digunakan, supaya dilindungi, ya, dijaga agar tidak melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah, ya. Kalau kita jabarkan satu persatu akan sangat panjang tadi tentang lidah, mata, telinga. Kemudian yang kedua, menjaga perut dengan segala apa yang ada di isinya itu. Maksudnya bagaimana? Kita jaga perut kita dari makan makanan yang haram. Kita jaga perut kita agar jangan sampai kemasukan barang-barang yang haram. Dan apa-apa yang ada kaitannya dengan perut, seperti alat kelamin, ya. Kemudian kaki, tangan, dan hati. Karena semua organ tersebut hakikatnya terhubung oleh perut. Misalnya contoh sabda Nabi, agar laki-laki ketika belum mampu menikah, ya, supaya dia diperintah oleh Nabi untuk apa? Berpuasa. Dengan puasa itu kan bisa menahan hawa nafsu, karena perutnya kosong. Ini ada kaitannya, ya. Kaki tangan kita ketika puasa kan melangkah dengan gontai, ya. Jadi perut itu di situ ada satu bentuk kekuatan ketika diisi, maka perlu dijaga, ya. Jangan sampai tadi segala isinya tadi yang mempengaruhi aktivitas manusia itu melakukan perbuatan-perbuatan maksiat. Ini harus kita jaga. Kemudian yang ketiga, ya, itu mudah saya kira untuk dipahami, mengingat mati dan kehancuran. Kemudian yang keempat, bagaimana orang yang menghendaki akhirat dengan meninggalkan kemewahan dunia. Ya, sementara itu yang bisa kita sampaikan. Nanti kalau masih ada waktu kita tambah sedikit, ya. Baik, terima kasih Ustaz dan awal sudah disampaikan. Pemirsa dan pendengar dimanapun Anda berada, kita jeda terlebih dahulu. Selepas pesan berikut, kami akan hadir kembali menjumpai Anda. Tetap bersama kami dalam program Ustaz Menjawab.
Ya, baik pemirsa dan pendengar dimanapun Anda berada, kita akan lanjutkan kembali kebersamaan kita. Di kesempatan kali ini, silakan bagi Anda yang ingin bergabung bersama kami di line telepon 02716793000, SMS WhatsApp di 08112553000. Seperti yang satu ini, coba kita bacakan terlebih dahulu pertanyaan yang ada di WhatsApp. Ustadz mau bertanya terkait dengan puasa Daud dari Ibu Sri yang ada di Solo. Terkait dengan puasa Daud dilakukan berapa bulan, Ustadz? Terima kasih jawabannya. Ya, tentang masalah puasa Daud atau Nabi Daud, kita lihat dalilnya dulu biar jelas ya, sehingga nanti dari situ kita bisa memberikan jawaban. An Abdullah ibni Amrin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, dari Abdullah bin Amr, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, afdhalus saumi saumu akhi Dawuda, seutama-utama puasa atau puasa yang paling sempurna itu adalah puasanya saudaraku Daud. Nabi Muhammad sebagai nabi, Nabi Daud juga sebagai nabi, makanya dianggap saudaraku. Ya. Kana yasumu yauman wa yuftiru yauman. Bagaimana bentuk puasanya Nabi Daud itu? Beliau itu sehari berpuasa dan sehari tidak berpuasa. Artinya berpuasa berselang-seling, sehari puasa, sehari tidak, sehari puasa, sehari tidak. Kemudian wala yafiru idza laqa, dan Nabi Daud itu tidak akan lari apabila bertemu dengan musuh, ya, orang yang kuat, orang yang gentleman, ya. Maka dari sabda Nabi ini tidak ada ketentuan apakah puasanya 1 bulan atau 2 bulan atau 3 bulan, memang tidak ada batasnya. Jadi mastatoktum, ya, mastatokna, semampu kita. Kita mampunya berapa bulan? Ya. 1 bulan juga boleh, 2 bulan juga boleh, 1 tahun juga boleh. Ya. Sehingga kalau kita berpuasa 1 tahun atau 1 tahun itu ada 365 hari, berarti kita berpuasa Daud berarti berpuasa separuhnya, puasanya setengah tahun. Ya, monggo silahkan, mana yang kuat. Kalau kuat 1 bulan ya silahkan, 2 bulan ya silahkan, 3 bulan ya silahkan, tetapi perlu diingat bahwa ini jatuhnya tetap hanya sunnah. Ya. Jadi yang paling afdal setelah puasa Ramadan, maka ini adalah puasa Nabi Daud, selang 1 hari puasa, sehari tidak. Kalau sudah seperti itu, maka puasa yang lain sudah hilang. Ya, apakah puasa Senin Kamis, berpuasa pada tanggal Ayyamul Bid itu sudah hilang. Karena ini sudah puasanya paling top, ya, paling afdal, paling sempurna. Ya, itu. Ya. Baik, demikian mudah-mudahan bisa difahami. Kemudian berikutnya datang dari Ibu Rus yang ada di Klaten, mau bertanya Ustadz. Minta maaf pertanyaan di luar tema. Berapa jam jarak antara sholat subuh dengan sholat sunnah isyraq? Karena di tempat saya terbitnya matahari sering tidak kelihatan. Kemudian yang kedua, tanggal berapa puasa sunnah yang afdol di bulan Muharram? Ya, ini tentang yang pertama, tentang sholat isyraq atau suruk. Ya. Nah, tadi mungkin daerahnya di mana kok sampai rumahnya di sampingnya ada rumah-rumah yang tinggi-tinggi, atau mungkin tertutup oleh tumbuh-tumbuhan sampai tidak melihat matahari. Ya. Jadi patokannya ini bukan masalah jam, ya. Patokannya adalah tentang masalah matahari. Ya, walaupun jam itu bersumber dari matahari, karena Allah menciptakan matahari itu beredar, ya, sehingga edarannya konstan, maka bisa dibuat patokan waktu. Ya.
ketika kita sholat subuh misalnya sekarang, subuh kira-kira jam ya 4:28 atau berapa, ini kan masuk waktu subuh. Kemudian setelah itu berlalu, nah kapan matahari itu terbit? Nah begitu matahari sudah terbit, langsung melaksanakan sholat zuha di awal waktu, namanya sholat isyraq tadi. Sholat sehabis matahari terbit. Dan dia selalu berada di masjid, menunggu dari subuh sampai tadi matahari terbit, itu dia berada di masjid. Begitu matahari terbit, sudah mulai muncul, kemudian dia mengerjakan sholat isyraq tadi. Dengan kata lain, sholat duha yang dikerjakan di awal waktu. Itu ya boleh-boleh saja. Ya silahkan. Lah jaraknya berapa ya tergantung antara subuh dan terbitnya matahari. Kemudian yang kedua, di bulan Muharram. Ini kapan saja kita disunahkan untuk berpuasa. Ya. Kalau khusus di bulan Muharram yang ada kaitannya dengan itu, kita disunahkan berpuasa pada tanggal 9 dan juga tanggal 10. Ya. Berdasarkan sabda Nabi, an Aisyah radhiyallahu anha qalat, kana Quraisyun tasumu Asyura fil jahiliyah. Dari Aisyah ia berkata, adalah kaum Quraisy ini berpuasa Asyura, berpuasa pada tanggal 10 Muharram pada masa jahiliyah. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumuhu. Dan Rasulullah juga berpuasa, ya, berpuasa tanggal 10. Falamma hajara ilal madinati somahu wa amara bisiyamihi. Maka setelah Nabi tadi hijrah dari Mekah ke Madinah, beliau tetap berpuasa Asyura, berpuasa pada tanggal 10, dan juga memerintahkan kepada para sahabat untuk berpuasa pada hari itu. Falamma furidha syahru Ramadhana. Ya. Kemudian setelah diwajibkan puasa di bulan Ramadan, qala, beliau bersabda, man syaa somahu wa man syaa tarakahu. Siapa yang ingin berpuasa, silahkan berpuasa. Kemudian wa man syaa tarakahu, siapa yang ingin tidak berpuasa, silahkan ditinggalkan. Ini yang pada tanggal 10-nya. Kemudian pada tanggal 9-nya, ya, langsung saya bacakan artinya saja dari riwayat Muslim. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, ia berkata, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tiba di Madinah, beliau mendapati orang-orang Yahudi berpuasa Asyura. Kalau mereka ditanya oleh Rasulullah tentang hal itu, maka jawab mereka, hari ini adalah suatu hari yang Allah memberikan kemenangan kepada Nabi Musa dan Bani Israel atas Fir'aun. Maka kami berpuasa pada hari itu untuk mengagungkannya. Lalu Nabi bersabda, kalau begitu kami lebih berhak terhadap Nabi Musa daripada kalian. Kemudian beliau memerintahkan untuk berpuasa Asyura. Kemudian yang pada tanggal 9, tadi masih tanggal 10, ya. Ini juga riwayatnya Muslim. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, ia berkata, ketika Rasulullah berpuasa Asyura, yakni hari ke-10 di bulan Muharram, dan beliau memerintahkan untuk berpuasa pada hari itu, para sahabat berkata, ya Rasulullah, sesungguhnya hari itu adalah suatu hari yang diagung-agungkan oleh kaum Yahudi dan juga oleh kaum Nasrani. Lalu Rasulullah bersabda, jika aku masih hidup sampai tahun depan, fa idza kanal amul muqbilu insya Allah sumna yaumat tasik.
jika aku masih hidup sampai tahun depan, insya Allah kami akan berpuasa Tasu'a atau Tasi'a, jadi hari yang ke-9. Ibnu Abbas berkata, ternyata belum sampai tahun berikutnya beliau telah wafat. Berarti Rasulullah belum mengerjakan puasa pada tanggal 9 ini, tapi sudah menjadi cita-cita, ya, menjadi keinginan. Maka hal seperti itu tetap boleh dilaksanakan. Ini kedudukannya tetap sebagai hadis, yaitu hamiyah. Ada satu bentuk keinginan, ya, keinginan Nabi untuk mengerjakan puasa. Ya, ini tetap diperbolehkan, ini sebagai dasar untuk puasa pada tanggal 9 dan 10. Lah untuk kebiasaan yang lain, puasa pada Ayyamul Bid ya silahkan, boleh saja. Termasuk puasa pada Senin dan Kamis tadi. Ya. Kemudian berikutnya coba kita bacakan kembali pertanyaan. Ustadz, bolehkah jualan semir rambut warna hitam? Dari Ahmad Yani dari Indramayu. Atas jawabannya terima kasih, Ustadz. Ya, yang dilarang itu adalah kita menyemir, ya, menyemir rambut dengan warna hitam. Ya. Tidak ada larangan bagi penjualnya. Ya. Penjual menjual semir dengan warna hitam. Ya, tentunya kalau menjual kan mereka jenisnya kan berbeda-beda. Ada yang hitam, ada yang coklat, ada yang pink. Sekarang sudah bermacam-macam itu. Ya. Jadi yang ada larangannya adalah kita menyemir, ya, menyemir rambut dengan warna hitam. Itu kalau bisa dihindari. Ya. Oke. Baik, kita coba terima di line telepon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terputus. Coba kita bacakan dari hamba Allah yang ada di Sulawesi Selatan. Ustadz, kita diperintahkan untuk saling menasihati. Ustadz, bagaimanakah kita harus bersikap terhadap orang tua kita yang sudah lanjut usia di dalam nasihat menasihati, karena terkadang ada perbuatan yang tidak pas. Apakah kita perlu menasihati atau harus bagaimana, Ustadz? Apakah kalau orang tua kita sudah lanjut usia, walaupun ada perbuatan yang tidak pas, kita membiarkannya saja? Karena kadang kita nasihati, malah biasanya kita dibilangi tidak pantas untuk menasihati. Mohon penjelasannya. Ya, tentang masalah berwasiat atau saling menasihati satu dengan yang lain, ini merupakan perintah Allah. Dan ayatnya sudah populer, ya, wal asri, demi waktu, demi masa. Innal insana lafi khusrin, sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian. Supaya tidak rugi bagaimana? Illa, ada huruf pengecualian. Agar tidak rugi apa? Amanu wa amilus solihat. Beriman kepada Allah, ya. Ada keimanan, lah bukti keimanannya adalah dalam bentuk wa amilus solihat, mengerjakan amal-amal yang soleh. Di samping itu adalah wa tawasau bil haqqi, dan saling memberikan wasiat, saling memberikan nasihat, ya, dalam kebenaran. Wa tawasau bis sabr, ada dua ini, saling memberikan nasihat dengan kesabaran, ya. Jadi butuh kesabaran ketika kita memberikan nasihat. Tidak hanya sekedar yang penting aku kan bener, tidak bisa seperti itu, ya. Ada metodenya, ada caranya, ada thoriqohnya. Ada juga ayat yang lain, wa tawasau bil marhamah, jadi menasihati dengan kasih sayang. Itu ada cara-cara yang seperti itu. Jangan waton, yang penting kita merasa benar untuk menasihati. Dan perlu diingat, jangan kita yang menasihati merasa yang paling benar, memposisikan diri yang kita nasihati orang yang salah. Ini tidak akan baik nanti jadinya, ya. Merasa dirinya merasa yang paling benar, padahal nanti
suatu ketika orang itu juga pernah berbuat salah, nanti dia juga akan dinasihati orang lain. Karena saling, ya. Saling berarti masing-masing orang punya potensi untuk berbuat salah. Maka biar tidak berlarut dalam kesalahan, perlu dinasihati dengan cara yang baik, bil marhamah, dengan kasih sayang, dan juga dengan kesabaran. Apalagi tadi yang dilakukanlah kepada orang tuanya, maka perlu dengan bahasa yang santun, ya. Kita merasa yang lebih rendah, jangan seperti orang yang menggurui, ya. Ini merupakan teknis atau metode. Jangan sampai ketika kita memberikan nasihat, maka nasihat kita menjadi ditolak atau mental gara-gara kita salah di dalam cara menasihati, ya. Ya. Baik Ustaz, tidak terasa kita berada di akhir jumpa kita di kesempatan sore hari ini. Sebelum kita akhiri, Ustaz, penutupnya silakan. Ya, baik para pemirsa, para pendengar rahimakumullah. Alhamdulillah kita sudah beberapa ayat, beberapa hadis kita bacakan, ya, yang ada kaitannya dengan masalah malu, ya. Maka bagaimana kita membudayakan atau membumikan sifat malu agar tertanam di dalam diri kita. Malu untuk melanggar larangan-larangan Allah. Karena sekarang ini, tadi sudah kita sampaikan, banyak orang yang ketika melakukan perbuatan dosa tidak malu, ya. Misalnya apa? Berbuat zina. Itu tidak malu, ya. Karena menjadi kebiasaan. Kemudian termasuk perselingkuhan, ya. Bahkan ada hamil di luar nikah. Ada seorang guru misalnya menghamili muridnya, harusnya malu. Nanti kalau ketahuan bagaimana? Seolah-olah dia tidak dilihat oleh Allah. Kemudian mencuri dengan berbagai macam bentuk, ya. Bisa berupa korupsi, atau mungkin pencucian uang, atau membuat laporan-laporan palsu, merampok, dan seterusnya. Itu banyak yang seperti itu. Bahkan tadi saya sempat lihat di televisi itu ada yang namanya bajing loncat, ya. Meloncat di atas truk yang bermuatan. Di belakangnya itu banyak orang yang antri. Pas pada saat itu jalannya macet. Itu dilihat orang bawa sepeda motor, ngambil taruh di sepeda motor, ya. Itu bola-balik seperti itu tidak ada rasa malu. Padahal itu perbuatan dosa. Mungkin karena sudah seringnya melakukan hal-hal yang seperti itu. Dan juga hal-hal yang lain tadi. Perbuatan dosa harusnya kita malu. Bahwa itu perbuatan yang seharusnya tidak dilakukan, ya, karena akan membuat kerugian bagi manusia, termasuk kerugian nanti dia di hadapan Allah akan diminta tanggung jawab besok di hari akhirat kelak. Ya, saya kira itu. Baik, terima kasih Ustadz untuk penutupnya di kesempatan kali ini. Insya Allah di lain kesempatan bisa kita lanjutkan kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dan pendengar dimanapun Anda berada, demikian tadi telah kita ikuti bersama program Ustadz Menjawab untuk edisi hari ini. Saya Ahmad Fauzan undur diri. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.